Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen intraoperatif. Untuk manajemen intraoperatif ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pada saat berjalannya operasi. Ada beberapa hal yang dilakukan pada saat intraoperatif care ini. Yang pertama itu adalah mencatat rekam medis anestesi yang berfungsi untuk pertama memonitor kondisi pasien selama pembedahan. Yang kedua adalah catatan medis untuk tindakan anestesi atau untuk pembedahan selanjutnya. Yang ketiga adalah untuk bukti mediko-legal. Ada juga beberapa hal yang dilakukan sebelum menginduksi pasien. Yang pertama itu adalah statics. Statics itu adalah singkatan yang digunakan untuk mengingat hal-hal yang perlu diperiksa sebelum induksi. Statics terdiri atas beberapa singkatan, itu ada STATICS, untuk S itu scope, untuk T itu tubes, E itu airway devices, T itu tape atau plaster, I itu introducer, C itu connector, dan S itu untuk suction, yang akan saya bahas sekarang. Pertama, untuk S atau scope, pada anestesiologi yang penting itu adalah laryngoskop. Laryngoskop umumnya dibagi menjadi dua blade, itu ada Mac blade dan Miller blade. Untuk Mac itu blade-nya melengkung dan lebih lebar. Untuk Miller itu blade-nya lurus dan lebih tipis. Perbedaan utamanya adalah penggunaannya. Untuk Mac itu digunakan pada orang-orang dewasa atau anak-anak yang lebih besar. Dan Miller itu dianjurkan untuk anak-anak kecil dan bayi. Untuk Mac blade itu diletakkan pada vallecula. Dan Miller blade itu diletakkan pada epiglottis. Selanjutnya itu adalah untuk tubes. Pada tubes ini ada dua yang umumnya digunakan, itu ada ETT dan LMA. Untuk ETT itu adalah endotracheal tube. Itu adalah suatu kateter yang dimasukkan ke dalam trakea untuk memperoleh jalur napas. Selanjutnya adalah LMA atau laryngeal mask airway. Itu adalah sama device yang dimasukkan ke dalam rongga orofaring yang berfungsi untuk membuka jalan napas. Perbedaannya adalah untuk LMA ini bersifat lebih non-invasif dibandingkan dengan endotrakeal, karena untuk endotrakeal ini menyentuh langsung mukosa-mukosa pernapasan. LMA ini digunakan pada prosedur-prosedur yang umumnya ringan dan cepat. Selanjutnya ada airway devices, itu ada sungkup muka dan oropharyngeal tube. Untuk sungkup muka ini bentuknya, pinggirannya itu membentuk kontur wajah dan berfungsi untuk memberikan segel atau seal yang tidak mudah ditembus udara. Sungkup muka ini juga dibuat transparan, bertujuan untuk memperhatikan apakah adanya gas expirasi yang humidified dari pasien, warna kulit pasien, dan untuk menyadari apabila pasien mengalami regurgitasi atau muntahan. Untuk oropharyngeal airway ini biasa digunakan adalah Goodell airway. Selanjutnya adalah tapes. Tapes ini adalah plaster-plaster yang digunakan untuk memfiksasi tube-tube yang tadi telah disebutkan kepada pasien atau kepada alat-alat anestesi. Yang kelima itu adalah introducer. Untuk introducer biasa itu dipakai adalah tube stylet. Ini tuh digunakan untuk intubasi yang sulit, untuk mengarahkan ujung dari tube ETT ke dalam glotis. Itu nanti pada saat dimasukkan akan menembakkan tekanan udara untuk mengarahkan ujung dari ETT. Selanjutnya adalah konektor. Konektor ini manfaatnya untuk menghubungkan ETT dan tube lainnya ke mesin-mesin ventilasi anestesi. Yang terakhir itu adalah suction catheter. Suction catheter ini berfungsi untuk menghisap cairan-cairan saliva atau sekresi lain yang dikeluarkan oleh pasien agar tidak mengganggu jalur napas. Selain dari statics, ada juga hal-hal yang dilakukan pada manajemen intraoperatif pasien. Yang pertama itu ada monitoring pasien. Monitoring pasien itu dilakukan dengan EKG 3 atau 5 lead. Itu untuk memonitor elektrikal jantung pasien. Ada juga NIBP atau non-invasive blood pressure. Itu biasanya ada alat yang digunakan dan diletakkan pada tangan yang memonitor tekanan darah pasien. Ada juga pulse oximetry and tidal CO2. Selanjutnya, hal yang dilakukan itu juga ada memposisikan pasien. Posisi pasien itu ada berbagai macam, namun untuk induksi itu umumnya digunakan posisi supine.
Dan kemudian pasien dibaringkan atau diposisikan sesuai dengan tipe pembedahan. Posisi itu ada supine, litotomi, lateral, ada prone atau duduk. Setelah itu, untuk pemilihan anestesi itu ada berbagai macam. Itu ada dari general anesthesia yang mencakup seluruh tubuh, regional anestesi atau per regionnya, lokal anestesi yang mencakup daerah lebih kecil daripada regional anestesi, dan combined anestesi. Selanjutnya, untuk induksi anestesi umum, itu ada berbagai cara. Ada intravena, inhalasi, intramuskular, dan rektal. Untuk intravena ini adalah yang paling sering digunakan. Itu ada induksi normal, itu diindikasikan pada pelayanan rutin dengan agen intravena dan pelumpuh otot non-depolarisasi. Ada juga yang namanya RSI atau Rapid Sequence Induction. Ini untuk indikasi pada pasien-pasien yang perlu penuh karena untuk mencegah adanya regurgitasi atau aspirasi ke paru-paru. Selanjutnya ada inhalasi. Untuk inhalasi ini indikasinya adalah pada anak-anak yang tidak kooperatif tanpa jalur akses intravena. Ada juga obstruksi saluran napas, misalnya terdapat epiglositis. Lalu induksi lainnya adalah tidak ada vena yang dapat diakses, dan juga pilihan pasien karena ada beberapa orang dewasa juga yang fobia jarum suntik. Selanjutnya adalah intramuskular, itu sama untuk anak yang tidak kooperatif. Lalu untuk rektal itu untuk anak yang tidak kooperatif dengan berat badan kurang dari 20 kilo. Hal lain yang dilakukan pada saat manajemen intraoperatif itu ada manajemen jalan napas, ada pemeliharaan anestesi. Untuk pemeliharaan anestesi ini digunakan ventilasi spontan dengan inhalasi atau dan juga pemberian obat relaksan. Selanjutnya ada juga terapi cairan intraoperatif dan untuk membangunkan dan pemulihan. Untuk membangunkan dan pemulihan ini diberikan oksigen 100% dengan sungkup muka setelah menghentikan anestesinya dan ekstubasi trakea. Dan juga saluran napas pasien itu disupport hingga refleks napas kembali pada pasien, dan juga setelah itu dilakukan pemeriksaan lain seperti kekuatan otot dan koordinasi pasien. Pasien itu setelah itu diposisikan ke posisi recovery untuk mencegah adanya aspirasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai postoperative care. Untuk postoperative care ini adalah tanggung jawab ahli anestesi yang berlanjut setelah manajemen pembedahan sampai tanda-tanda vital normal yang telah ditetapkan dan kondisi pasien tampak stabil. Untuk postoperative care ini pasien dipindahkan ke unit yang namanya PACU. Itu adalah Post Anesthesia Care Unit yang dirancang untuk merawat pasien yang baru pulih dari efek fisiologis anestesi. Itu adalah peralatan-peralatan standar yang terdapat pada PACU untuk mengatasi keluhan-keluhan atau gangguan yang biasanya umum terjadi pada PACU. Dan berikut adalah pelayanan standar yang diberikan di PACU. Itu terdapat list pelayanan rutin dan juga list pelayanan opsional tergantung dari permintaan pasien. Dan berikut ini adalah gangguan-gangguan yang sering terjadi pada PACU. Itu ada obstruksi jalan napas, arterial hipoksemia. Semua ini disebabkan dari gangguan fisiologis yang disebabkan oleh anestesi dan pembedahan. Setelah itu ada juga skor yang dinamakan PADSS atau Post Anesthesia Discharge Scoring System. PADSS ini digunakan untuk pasien outpatient atau one day care, dan skor lebih dari 9 ini dinyatakan boleh keluar dari PACU atau pulang dari PACU. Pasien anak itu pulang dengan diantar orang dewasa dan dapat mengawasi selama 24 jam. Terdapat juga skor-skor lain untuk menilai pemulihan pasca anestesi. Itu ada Aldrich score untuk dewasa, Stewart score untuk anak-anak, dan Bromash score untuk spinal anestesi. Jadi sekian video penjelasan mengenai perioperative care yang mencakup dari preoperatif, intraoperatif, dan postoperative care. Terima kasih.